Oke guys, eyes on me. Yes, eyes on you. Oke, good. Sekarang kita akan belajar tentang perkalian pecahan ya. Ya oke Bu. Ya, aku belum bisa tambah kurang, Bu. Bu, perkalian saya udah bisa, Bu. Udah, langsung aja pembagian pecahan, Bu. Udah, langsung aja, Bu. Oke. Kalau begitu, Ibu bikin kalian jadi satu kelompok ya, supaya bisa saling belajar dan mengajar satu sama lain. Martin, nanti kamu bisa bantu Kimura atau Vini untuk saling belajar ya. Vini juga bisa bantu Kimura untuk bisa belajar supaya lebih paham tentang penambahan dan pengurangan. Coba diajarin Kimura. Nah, Kimura bisa belajar dari teman-temannya yang lain juga ya. Oke? Oke, Bu. Selamat datang dalam topik pembelajaran berdiferensiasi dalam pendidikan Kristen bagian 1 bersama saya Rivena Kurniawan. Pada topik ini ada 3 pemahaman sepanjang hayat yang harapannya bisa kita pahami dan ingat selalu. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu bagian dari praktik-praktik pendidikan inklusi. Dan yang kedua adalah semua manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya dan memiliki keunikan. Dan yang ketiga adalah keunikan murid dalam belajar dapat terakomodasi dan dimaksimalkan dengan pembelajaran berdiferensiasi atau differentiated instruction atau yang disingkat DI untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Dan pada kali ini kita akan berfokus pada pemahaman sepanjang hayat nomor 2. Bersama dengan pemahaman sepanjang hayat, kita juga memiliki pertanyaan-pertanyaan esensial. Yang pertama ada, mengapa pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan wawasan Kristen Alkitabiah? Lalu pertanyaan kedua, apa saja yang membuat pembelajaran berdiferensiasi signifikan dalam memaksimalkan pembelajaran murid? Dan yang ketiga adalah bagaimana mengakomodasi keunikan murid dalam pembelajaran mereka. Sebelum kita mempelajari bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi, mari kita membahas pemahaman sepanjang hayat nomor 2 yang tadi dan juga pertanyaan esensial nomor 1. Mari kita kembali ke awal, ke fondasi apa yang menggerakkan perasaan, keputusan, tingkah laku kita. Saya ingin mengajak kita semua melihat atau mengingat kembali beberapa pandangan dunia, terkhusus tentang apa yang mereka katakan tentang manusia. Ada 8 pertanyaan tentang worldview, dan kali ini kita akan fokus pada salah satu pertanyaannya, yaitu what is a human being? Di setiap worldview akan ada gambar sederhana yang kiranya dapat membantu kita sedikit membayangkan tentang tiap worldview. Dan gambar-gambar tersebut adalah dari Rob Westerland. Selama beberapa worldview yang nanti akan kita pelajari atau ingat lagi, mari kita sambil memikirkannya dengan biblical worldview. Worldview yang pertama yang akan kita lihat adalah deisme, di mana highlight-nya adalah alam semesta yang mekanis. Proposisi yang dimiliki deisme tentang manusia adalah bahwa mereka, meskipun berpribadi, adalah suatu bagian dari jam alam semesta ini. Deisme tidak menyangkal bahwa manusia berpribadi. Manusia masing-masing memiliki kesadaran diri dan setidaknya dalam pandangan sekilas determinasi diri. Tetapi kedua hal ini harus dilihat hanya di dalam terang dimensi manusia semata. Artinya, sebagai manusia, kita tidak memiliki hubungan yang hakiki dengan Allah, seperti sebuah hasil cetakan dengan orisinalnya. Dan dengan demikian, kita tidak memiliki jalan untuk bertransenden terhadap sistem di mana kita mendapatkan diri kita berada. Deisme juga mengakui bahwa umat manusia memiliki inteligensi, bahkan mereka menekankan rasio manusia, perasaan akan moralitas, di mana deisme sangat tertarik dengan etika, kapasitas untuk berkomunitas, dan juga kreativitas. Tetapi semuanya ini, meskipun merupakan bagian terpadu di dalam diri kita sebagai keberadaan yang diciptakan, tidak berdasarkan pada sifat Allah. Semuanya ini memiliki sejenis natur otonomis, sama seperti yang dimiliki semua bahan alam semesta. Umat manusia adalah apa adanya mereka.
Mereka tidak memiliki banyak harapan untuk menjadi apapun yang berbeda atau apapun yang lebih dari ini. Worldview yang kedua adalah naturalisme, yang highlight-nya adalah kesenyapan ruang yang terbatas. Proposisi yang dimiliki naturalisme tentang manusia adalah bahwa mereka sebagian merupakan mesin dan sebagian lainnya merupakan akal budi. Namun, mayoritas kaum naturalisme melihat akal budi sebagai satu fungsi dari mesin. Bahkan, salah satu tokoh naturalisme, Pierre Jean Georges Cabanis, menyatakan bahwa otak menghasilkan pemikiran sebagaimana hati atau liver menyekresi empedu. Poinnya adalah bahwa sebagai manusia, kita bukan hanya sekadar merupakan suatu bagian dari kosmos. Di dalam kosmos terdapat satu substansi, yaitu materi. Kita adalah materi dan hanya materi. Hukum-hukum yang berlaku pada materi juga berlaku pada kita. Kita tidak transenden terhadap alam semesta dengan cara apapun. Worldview selanjutnya adalah eksistensialisme, yang highlight-nya adalah melampaui nihilisme. Tadi kita tidak melihat penjelasan tentang naturalisme ya, karena menurut sumber dari yang saya tuliskan di layar, nihilisme bukanlah sebuah pandangan dunia, tetapi lebih kepada sebuah perasaan saja, karena nihilisme menolak pandangan dunia atau filosofi manapun, menolak adanya kemungkinan tentang pengetahuan dan sesuatu yang bernilai, bahkan menolak apapun, pengetahuan, etika, keindahan, kenyataan. Wah, ini saja sudah menjadi penjelasan ya tentang naturalisme, tapi setidaknya kita bisa tahu sedikit karena cukup berhubungan dengan eksistensialisme. Nah, eksistensialisme ini tidak hanya berhubungan dengan nihilisme, tapi juga naturalisme. Karena pandangan dasar yang dimiliki tentang natur manusia juga dimiliki di dalam eksistensialisme, tapi tentu memiliki keunikan tersendiri. Salah satu tokoh eksistensialisme, Sartre, mengatakan bahwa jika Allah tidak ada, maka setidaknya ada satu makhluk yang eksistensinya mendahului esensi. Makhluk yang ada sebelum ia dapat didefinisikan oleh konsep apapun. Dan makhluk ini adalah manusia. Manusia ada, lalu mendefinisikan dirinya sendiri melalui kesadaran dan keputusannya. Hal ini menjadikan manusia dalam pandangan eksistensialisme menjadi mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan imajinasinya dan menjadi raja atas kehidupannya. Worldview yang selanjutnya adalah monisme panteistis timur. Worldview ini berlawanan dengan apa yang kita percaya yang tercatat dalam Kejadian 1 ayat 1. Worldview ini tidak meletakkan garis tegas antara Allah dan ciptaannya, tetapi mendeklarasikan bahwa Allah dan ciptaannya adalah satu dan sama. Namun, bagian kalimat proposisi selanjutnya terlihat berkontradiksi ya dengan bagian kalimat proposisi awalnya, di mana dikatakan bahwa setiap manusia adalah Tuhan bagi dirinya sendiri, tapi dalam kesamaan tersebut ada hierarki. Worldview ini memahami bahwa hierarki dari bawah ke atas adalah materi yang murni dan sederhana, yaitu mineral, adalah yang paling tidak nyata, kemudian kehidupan tumbuhan, kemudian binatang, dan akhirnya manusia. Tetapi manusia juga bersifat hierarkis lagi. Sejumlah manusia lebih dekat kepada Tuhan, tapi yang lainnya tidak. Worldview selanjutnya adalah zaman baru, yang highlight-nya adalah satu alam semesta yang terpisah. Proposisi worldview ini tentang manusia adalah apapun natur dari keberadaan, ide atau materi, energi atau partikel, adalah menyatukan semua sistem, realitas yang utama. Ketika manusia bertumbuh di dalam kesadaran mereka dan memahami fakta ini, manusia berada pada ambang suatu perubahan radikal di dalam natur manusia. Bahkan pada saat ini kita melihat para pelopor dari kemanusiaan yang ditransformasikan dan prototipe-prototipe dari zaman baru. Dalam worldview ini, yang menjadi realitas utama bukanlah Tuhan, tetapi manusia. Manusia adalah pusat dari alam semesta. Apapun yang ada di luar manusia, ada untuk manusia.
sehingga manusialah yang mengontrol seluruh realitas. Jadi inilah berbagai worldview yang tadi sudah kita lihat. Proposisi-proposisi mereka tadi baru tentang aspek manusia, belum lagi aspek-aspek lainnya. Tapi kita sudah bisa lihat proposisi-proposisi mereka begitu berbeda dan melenceng dari kebenaran Alkitab. Kita percaya bahwa dalam dunia ini, termasuk pendidikan, tidak ada netralitas. Setiap dari kita, para murid, orang tua mereka, memiliki worldview masing-masing yang patut dipahami dan diwaspadai. Melihat kembali setiap worldview ini tentang manusia, diharapkan dapat membantu kita untuk merefleksikan apakah yang saya pikir, percaya, dan lakukan ternyata ada di proposisi-proposisi worldview barusan, atau tidak ada. Bagaimana dengan sekolah atau kelas di mana Bapak Ibu berada sekarang? Worldview yang mana yang saat ini paling harus diwaspadai? Silakan jawab pertanyaan ini. Jika Bapak Ibu menggunakan Moodle secara kolektif, tidak hanya sendiri, silakan berdiskusi dulu secara singkat sebelum menjawab pertanyaannya. Lalu, apakah cukup kita berhenti pada kelima worldview ini? Tentu dengan tegas kita harus berkata tidak. Kita harus kembali kepada kebenaran Alkitab. Dan dalam pandangan teisme Kristen, highlight-nya adalah suatu alam semesta yang dipenuhi keagungan Allah. Terdapat frasa kunci di sini. Kalau kita lihat atau membaca proposisinya, umat manusia diciptakan menurut gambar Allah dan dengan demikian memiliki kepribadian, transendensi diri, inteligensi, moralitas, kecenderungan untuk bersosialisasi, dan kreativitas. Frasa kunci di sini adalah gambar Allah. Satu frasa yang ditonjolkan oleh fakta bahwa frasa ini dipergunakan sebanyak 3 kali di dalam 2 ayat yang berurutan di dalam Kejadian. Kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 26-27, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia dijadikan menurut gambar Allah tidak hanya bermakna bahwa kita seperti Allah, tetapi justru memberikan penekanan yang seharusnya, yaitu keutamaan Allah. Sebelum kedua ayat ini, bahkan ada sebuah ayat yang mendahuluinya, yang bahkan menjadi awal juga dari Alkitab, yaitu Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum manusia ada, Allah sudah ada terlebih dahulu. Bahkan Ia juga yang menciptakan manusia. Kita berpribadi karena Allah berpribadi. Karena Allah adalah pencipta kita, Pascal berkata bahwa ada kekosongan di dalam hati kita yang hanya dapat diisi oleh Allah, yang hanya dapat dipuaskan oleh Sang Pencipta. Agustinus berkata bahwa hati kita gelisah sampai kita beristirahat di dalam Tuhan. Lebih lanjut, umat manusia bisa mengetahui dunia di sekitar mereka dan Allah sendiri karena Allah telah membangun di dalam diri mereka kapasitas untuk melakukannya dan karena Allah memainkan peran aktif di dalam berkomunikasi dengan manusia. Seperti Allah, kita memiliki kepribadian, inteligensi, moralitas, kemampuan bersosialisasi, dan kreativitas. Fondasi dari semua yang kita miliki adalah Allah sebagai pencipta. Helmut mengatakan bahwa kebesaran manusia terletak hanya pada fakta bahwa Allah di dalam kebaikan yang tidak dapat bisa kita selami, melimpahkan kasih-Nya kepada kita. Allah tidak mengasihi kita karena kita begitu berharga, tetapi sebaliknya, kita berharga karena Allah mengasihi kita. Jadi, kita perlu melihat diri kita berada di tengah, di atas ciptaan, karena Allah memberi kuasa pada kita atas ciptaan seperti yang tercatat dalam Kejadian 1 ayat 28-30 dan Mazmur 8 ayat 6-8. Tapi kita berada di bawah Allah, karena kita tidak berotoritas atas diri kita.
Jadi, keberhargaan kita memiliki dua sisi. Karena kita dimuliakan oleh Allah, kita tidak bisa menyombongkan diri sendiri. Karena identitas kita, harkat martabat kita adalah refleksi dari pribadi Allah. Lalu kita akan mengerucutkan konteks pembahasan kita dari berbagai worldview tentang manusia, masuk perlahan ke prinsip pengajaran dan diferensiasi dalam Alkitab. Lebih lanjut, kita percaya bahwa kita semua diciptakan segambar dan serupa Allah yang memiliki keunikan. Kita baca dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 18 sampai 19, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Ketika kita mengenali bahwa setiap orang didesain oleh Sang Pencipta dalam kedaulatannya, apresiasi kita terhadap satu sama lain akan sangat kuat. Perbedaan dalam manusia bukan terletak pada hierarki, tetapi pada karunia dan panggilan yang Tuhan berikan. Kita sudah tahu bagian firman Tuhan ini, tapi mari kita merenungkan. Apakah bagian-bagian tubuh Kristus tertentu atau para murid yang memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dengan murid-murid lainnya dikecualikan dari komunitas sekolah kita? Lalu, bagaimana dengan Allah? Selain Allah menciptakan manusia dengan berbagai keunikan, Allah sendiri juga berbicara pada umatnya dalam berbagai cara. Dalam Ibrani 1 ayat 1-2 kita membaca, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Kita melihat menurut Keith and Beam, prinsip diferensiasi sudah ditemukan dalam berbagai cara Allah berkomunikasi dengan umatnya. Beberapa contohnya ada di Perjanjian Lama, Allah berbicara dengan Musa melalui semak duri yang menyala. Lalu 40 tahun kemudian Allah berbicara dengan bangsa Israel melalui 10 perintahnya dalam kata-kata tertulis di loh batu. Lalu di Perjanjian Baru, Yesus sendiri mengajar secara verbal dan jarang menggunakan bahasa tertulis. Setelah kematian dan kebangkitannya, umatnya mulai menggunakan bahasa tertulis untuk berhubungan dengan umat-umat Tuhan lainnya, untuk menulis doktrin gereja, dan juga Alkitab yang sekarang kita miliki. Paulus juga bahkan berkata bahwa alam pun dapat mengajar kita tentang kuasa Tuhan. Allah dapat berbicara melalui alam. Lalu bagaimana dengan Yesus sendiri? Kita akan melihat secara spesifik kepada karakteristik pengajaran Yesus. Kata mengajar biasanya identik dengan kurikulum, jadwal pelajaran, atau kalau sekarang pertemuan sinkronus dan asinkronus. Tapi jika kita berbicara tentang Yesus mengajar, hampir setiap waktu yang Ia lakukan dalam mengajar dilakukan secara spontan, kecuali saat Ia sedang berada di sinagog. Beberapa contoh pengajaran Yesus secara spontan adalah yang tercatat dalam Lukas 7 ayat 36 saat kaki Yesus diurapi oleh perempuan berdosa, lalu Yesus mengajarkan tentang pengampunan. Atau dalam Lukas 9 ayat 46 saat para murid Yesus bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka, lalu Yesus mengajarkan tentang kebesaran yang sejati. Dari karakteristik ini, prinsip pengajaran Yesus adalah merespons dan terhubung dengan masalah dan situasi sehari-hari yang tidak terikat pada pertemuan formal. Hal ini menjadikan apa yang kita ajarkan perlu diasosiasikan dengan kondisi murid dan kehidupannya, dan tidak terjebak dalam pembelajaran yang berorientasi pada konten. Kita juga perlu berhati-hati agar tidak terjebak terlalu fokus pada perencanaan dan tidak memedulikan kebutuhan-kebutuhan para murid yang seringkali kita anggap sebagai interupsi dalam pembelajaran. Karakteristik pengajaran Yesus yang selanjutnya adalah fleksibel. Contohnya adalah ketika Yesus berbicara dengan perempuan dari Samaria di pinggir sumur yang tercatat dalam Yohanes 4 ayat 10, di mana Ia berbicara mengenai air kehidupan. Konteks ini tidak Yesus gunakan saat Ia berbicara dengan Nikodemus, seorang Yahudi yang adalah pemimpin dan guru agama, di mana dalam Yohanes 3 ayat 1-21, Yesus berbicara soal kelahiran baru.
yang mungkin sulit dipahami oleh perempuan dari Samaria. Jadi dalam mengajar, kita perlu mengadaptasikan metode-metode pengajaran kita terhadap para murid. Mempertimbangkan pribadi dan kondisi orang-orang yang ditemuinya, karakteristik pengajaran Yesus yang selanjutnya masih bernada sama. Ia selektif terhadap waktu, orang, dan konten pengajaran. Salah satu contoh Yesus selektif terhadap waktu adalah dalam Yohanes 16 ayat 12. Yesus berkata pada para muridnya bahwa masih banyak hal yang harus ia katakan pada mereka, tetapi sekarang mereka belum dapat menanggungnya. Jadi ia tidak terburu-buru dalam mengajar. Lalu, salah satu contoh Yesus selektif terhadap orang adalah ketika ia memilih untuk menjelaskan sesuatu hanya kepada para muridnya. Dalam Markus 4 ayat 34. Kepada orang-orang lain di luar para muridnya, Yesus hanya mengajarkan secara umum. Namun ia menguraikannya kepada para muridnya. Salah satu contoh Yesus selektif terhadap konten pengajaran adalah ketika para muridnya lebih tertarik pada kapan kedatangan kerajaan. Yesus menolak untuk mengungkapkan kebenarannya yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6-8. Selanjutnya, pengajaran Yesus sederhana dalam hal motivasi dan juga metode mengajar. Salah satu contoh pengajaran Yesus yang sederhana dalam motivasi adalah dalam Yohanes 8 ayat 26, bahwa motivasi pengajarannya bukan untuk menyenangkan manusia dan menerima pujian dari mereka, tetapi untuk melakukan kehendak Bapanya. Lalu, salah satu contoh pengajaran Yesus yang sederhana dalam metode mengajar adalah ia berbicara dengan bahasa yang sederhana sehingga seorang anak pun dapat memahami pengajarannya. Berbeda dengan para ahli Taurat dan orang Farisi yang menggunakan kata-kata yang sulit dipahami, karena tujuan pengajaran mereka bukan agar pendengar mengerti, tetapi agar diri mereka yang ditinggikan. Jika kita diharuskan memilih satu kata saja untuk mendeskripsikan pengajaran Yesus, sepertinya kata yang tepat adalah berotoritas. Banyak orang setelah mendengar pengajaran Yesus merasa takjub kepadanya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka seperti yang tercatat dalam Matius 7 ayat 28-29. Pengajaran Yesus datang dari firman-Nya sendiri, bahkan ia adalah firman itu sendiri. Karakteristik pengajaran Yesus selanjutnya adalah apa yang diajarkannya tidak hanya sebatas ranah pengetahuan, tetapi dapat dipraktikkan. Bahkan Tuhan memerintahkan kita ya untuk mempraktikkan apa yang ia ajarkan seperti yang tercatat dalam Matius 7 ayat 24-27. Pengajaran Yesus selalu memiliki tujuan. Inilah karakteristik selanjutnya. Di Markus 4, tujuan pengajarannya adalah untuk membangkitkan rasa penasaran beberapa orang, tapi juga menutup kebenaran dari beberapa orang lainnya. Atau di Yohanes 14, di mana Yesus mengajar dengan tujuan mendorong dan memberikan keamanan. Atau di Matius 23, di mana Yesus bertujuan memberikan perlawanan. Dari karakteristik pengajaran Yesus, kita bisa melihat sudah ada prinsip-prinsip diferensiasi. Mungkin memang tidak semua dari karakteristik yang sudah dijabarkan, tetapi ada beberapa yang bisa kita lihat. Nah, untuk sementara, silakan menjawab pertanyaan yang akan muncul mengenai karakteristik pengajaran Yesus. Selain pengajaran Yesus, kita bisa melihat secara langsung bahwa orang-orang disabilitas tercatat juga dalam Alkitab. Dan kita bersyukur Yesus memberi contoh langsung bagaimana kita dapat berrelasi dengan mereka. Mujizat kesembuhan yang Yesus lakukan adalah contoh dari kristologi Yesus terhadap disabilitas. Kisah-kisah tersebut menjadi contoh bahwa Yesus adalah pribadi yang penuh kasih, kepedulian, belas kasihan, dan inklusif. Tapi, apakah semua orang disabilitas yang Yesus temui disembuhkan olehnya? Tentu tidak. Cerita tentang Lazarus menyediakan antropologi Alkitabiah, di mana disabilitas seseorang tidak disembuhkan, tetapi diterima oleh Yesus. Tentu, saat ini yang Tuhan percayakan pada kita bukan membuat mujizat kesembuhan, tetapi mengajar. Sebelum kita dapat mengajar para murid, mari kita berefleksi dulu. Apakah kita sudah menerima keberadaan mereka semua tanpa memandang rendah atau menghilangkan ketidakpedulian, melihat mereka bahwa mereka juga sama seperti kita, gambar dan rupa Allah. Saya ajak rekan-rekan sekalian untuk berimajinasi ya.
Jika kita mengimajinasikan Yesus berada di dunia ini secara fisik, apakah ia mengabaikan kebutuhan-kebutuhan murid-murid yang sedang kesulitan? Apakah ia berdiri di depan pintu sekolah-sekolah Kristen, menerima beberapa murid saja dan menolak murid-murid lainnya? Tidak. Yesus kemungkinan akan berjalan dari pintu ke pintu menemui setiap murid, lalu mengatakan, "Sekolah ini adalah tempat untukmu menemukan pertolongan yang kamu butuhkan untuk berhasil." Biarlah kalimat ini tenggelam dalam pikiran dan hati kita semua, yang kemudian menggerakkan tubuh kita untuk menerima para murid seperti Yesus menerima mereka dan kita. Berikut ini adalah beberapa referensi berdasarkan topik yang tadi sudah kita pelajari bersama, yang mungkin Bapak Ibu juga mau mempelajarinya. Nah, kita akan mengakhiri pembelajaran topik ini dalam kata-kata berikut yang akan saya bacakan. Mari kita melihatnya dan kita renungkan, dan kiranya bisa membantu kita untuk melanjutkan ke topik selanjutnya. May We Walk in His Shoes by Evan Willacott. May we walk in His shoes. May we one time see Him as He sees Himself. May we one time see Him as He thinks others see Him. May we understand and know and help. May we help Him see when He is not sure He can. May we help Him hear when He is not sure He does. May we help Him learn when He is not sure He will. May we give Him the caring and love so necessary to His growth. And may He find Himself in this world. May He love with good friends and know He's loving with friends. May He see success manifold and grow and mature. May He find and feel the right place meant for Him. Kiranya tidak hanya sekadar mereka merasa diterima, tetapi juga dikasihi oleh kita semua, Shalom Community, dan pada akhirnya kerinduan kita, mereka bisa melihat Kristus di dalam kita sebagai dutanya. Tuhan Yesus memberkati.